Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan menyampaikan materi yang berikut ya, yang kelanjutan pada pertemuan yang kedua. Ini akan dibahas secara agak mendalam mengenai struktur dasar laut ya. Kita akan bicara mengenai struktur dasar laut. Jadi ini nanti juga menyinggung tentang plate tektonik, tapi ada kronologi berkaitan dengan sejarah ditemukannya teori tentang plate tektonik itu sendiri. Kita awali dengan pengukuran dasar laut ya. Kenapa kita perlu mengetahui struktur dasar laut ya, ya agar kita ya, kalau sekarang ini secara ekonomis memang kita ingin mengetahui sumber daya alam, tetapi dengan mengetahui struktur dasar laut kita juga akan bisa mengetahui secara dalam mengenai fenomena yang terjadi di dalam dasar laut itu sendiri gitu ya. Fenomena itu misalnya sekarang kenapa gempa bumi itu sumbernya di dasar laut, kebanyakan gitu ya berada di dasar laut dan lain sebagainya. Kemudian gunung api ya, walaupun kita temukan di darat, tetapi banyak juga yang kita temukan di dasar laut. Nah itu ya. Nah tujuannya untuk mengetahui struktur dasar laut agar supaya kita tahu susunan pelapisan batuan dasar laut dan bentuknya ya. Bentuknya berarti nanti proses yang ada dari dalam endogen seperti apa, eksogen yang ada di dasar laut seperti apa. Nah, caranya adalah dengan menggunakan metode eksplorasi geofisika. Yang pertama, eksplorasi geofisika itu menggunakan refraksi seismik, yaitu di sini adalah menggunakan getaran suara dari kapal yang kemudian ditembakkan ke dasar laut, kemudian getaran itu diterima kembali di kapal, kemudian direkam dengan getaran yang karakteristik getaran yang berbeda, berarti nanti pelapisan batuannya itu berbeda pula. Intinya seperti itu ya, refraksi seismik itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan pengukuran gaya gravitasi. Nah, prinsipnya itu seperti lingkaran ini, bahwa kalau bumi itu bulat, titik di seluruh permukaan bumi itu mempunyai jari-jari yang sama dengan yang ada di ekuator. Namun bumi kita itu bentuknya pepat, maka jarak jari-jarinya berbeda. Nah ini sebagai titik standar atau benchmarknya itu ada di Paris. Nah prinsip dari percepatan gravitasi atau G itu adalah ini ya, GP ini kan ada di Paris ya. Jadi gravitasi di Paris itu adalah GM itu massa bumi, G itu konstanta gravitasi universal dibagi dengan R itu adalah jarak dari pusat ini ya, pusat bumi ke permukaan bumi, yaitu di Paris, pangkat 2. Nah kalau di ekuator berarti GE di ekuator GE itu sama dengan GM ini ya, ke C ini ya, ini GM per RC. RC itu adalah jari pusat, sama seperti ini, cuman yang berbeda adalah ininya, jarak jari-jari dari pusat massa bumi ke ekuator gitu. Nah itu ya gaya gravitasi itu. Maka di setiap tempat di permukaan bumi itu mempunyai gaya gravitasi yang berbeda-beda, karena tergantung dari, kalau GM-nya sama gitu ya, GM-nya sama, ini adalah konstante
dari gravitasi universal, massa bumi itu sama, tetapi jarak dari pusat bumi ke permukaan bumi itu yang berbeda. Maka gaya atau percepatan gravitasi di setiap titik di permukaan bumi itu berbeda. Nah, ini terlihat dari periode pendulum yang terkontrol oleh percepatan gravitasi ya. Dasarnya adalah itu, bahwa sebuah pendulum jam itu bila di setel di Paris tadi itu ya, itu akan lebih lambat jika dibawa ke ekuator. Kenapa begitu? Itu karena jari-jari di ekuator itu lebih panjang daripada di Paris. Nah, penyimpangannya itu 35%. Berarti perubahan percepatannya adalah 65% ya. Artinya gaya sentrifuga itu 65%. Nah, alatnya itu kalau kita ya ini cuman pengetahuan secara umum saja, tapi kita bisa menggunakan gravimeter untuk mengukur gaya gravitasi di setiap tempat. Jadi di sini bahwa tadi sudah saya sampaikan, gravitasi bumi itu sangat tergantung dari garis lintangnya ya, bukan bujurnya tapi garis lintangnya. Nah, karena bumi itu tepat pada porosnya, maka terjadi penyimpangan, gitu ya. Bumi itu tepat pada porosnya, terjadi penyimpangan. Nah, nanti kita akan ketemu itu ya. Jadi penyimpangan ini atau disebut dengan anomali gravitasi ini itu bisa memperkirakan perbedaan massa ya. Perbedaan massa atau lapisan batuan atau material tadi. Nah, artinya nanti anomali gravitatif itu ada dua. Positif itu berarti stabil, artinya material atau mantelnya itu tebal ya. Jadi kalau ada gerakan dari bawah karena di atas itu tebal, maka tidak kuat gitu ya, stabil. Nah, kuat, tidak mudah goyah. Nah, sebaliknya kalau negatif, jangka waktu geologi tertentu, nah ini akan terjadi gejala tektonik. Berarti apa? Lapisan mantelnya tipis. Nah, pada wilayah ini biasanya akan terjadi kondensasi naik, dan untuk kenapa terjadi kondensasi naik? Untuk mencapai kestabilan. Jadi teori mengenai gravitasi adalah seperti itu. Nah, ini yang dipakai sampai sekarang. Nah, dari itu maka muncullah teori yang pertama tentang pembentukan bumi kita atau dasar laut, itu yang disebut dengan continental drift atau apungan benua. Nah, ini dikemukakan oleh Alfred Wegener pada awal abad ke-19. Nah, dia hanya mengemukakan bahwa pada bumi kita pada 225 juta tahun yang lalu hanya terdapat satu benua yang namanya Pangai. Jadi dulunya itu benua kita tidak seperti sekarang ini ya, jadi satu, benuanya jadi satu, kemudian yang lainnya itu laut semua. Nah, dengan adanya tenaga tektonik bumi, Pangai ini gitu ya, jadi benua yang besar itu terpisah menjadi dua. Di bagian utara itu disebut Laurasia, dan selatan itu disebut dengan Gondwana. Nah, gambarnya adalah yang bulatan yang kedua ini ya. Tadinya yang pertama, kemudian masuk ke. Nah, ini kan bergeser itu ya. Nah, dua benua ini yang besar ini dipisahkan oleh namanya Laut Tethys. Ternyata kedua benua itu terus bergerak sehingga membentuk benua-benua seperti sekarang. Nah, teori inilah yang disebut dengan teori apungan benua, gitu ya. Tapi kenapa dia bergerak kemudian menjadi seperti sekarang ini masih belum dijelaskan, gitu ya. Belum dijelaskan oleh Wegener. Namun ada kekuatan dari teori apungan benua ini didukung adanya
ini ya, pantai timur Amerika Selatan dan pantai barat Afrika itu memiliki potongan yang cocok satu sama lain. Jadi puzzle-nya kalau pasangkan itu klop. Kemudian yang nomor 2, ternyata batuan di Amerika Selatan dan Afrika itu memiliki jenis dan umur yang sama. Kemudian struktur batuan induk di tepi lautan Atlantik di Afrika, Amerika Utara, dan Eropa memiliki potongan dengan bentuk yang cocok satu sama lainnya. Ini nomor 1 dan nomor 3 sama, tetapi pada wilayah yang berbeda ya. Kemudian ada garis kontur di pantai timur benua Amerika Utara dan Amerika Selatan dengan garis kontur pantai barat Eropa dan Afrika. Ada garis kontur pantai gitu ya ini. Kemudian daratan Greenland terlihat menjauhi Eropa, Kepulauan Madagaskar menjauhi Afrika. Jadi tadinya itu jadi satu kemudian menjauhi. Kemudian ada kegiatan seismik di patahan San Andreas ini di Amerika ya. Kemudian Samudra Atlantik semakin luas ya. Ini karena benua Amerika itu bergerak ke barat. Kemudian batas Samudra Hindia semakin mendesak ke utara, dan kemudian teori lempeng terakhir itu dikenal dengan teori lempeng tektonik ini yang saat ini sudah Anda kenal. Nah, ini adalah break of Pangai. Jadi memisahnya benua besar yang namanya Pangai itu seperti ini ya. Ya, gambarannya adalah yang ini awalnya itu yang di atas ini, kemudian menjadi seperti ini. Nah, tadi Alfred Wegener ini itu mengatakan bahwa bumi itu dibagi benua itu dibagi menjadi 2 ya setelah Pangai itu ya. Jadi ada belahan utara dan ada belahan selatan ya, selatan. Jadi yang utara itu Laurasia terdiri atas Amerika Utara dan Eurasia, kemudian Gondwana itu terdiri atas Amerika Selatan, Afrika, Antartika, Australia dan India. Jadi India belum menyatu dengan Eurasia ya ketika itu. Nah, buktinya adalah tadi setelah sudah disebutkan di atas ini. Nah, ini faktanya ada hubungan Afrika dengan Amerika. Apa itu? Tadi sudah disebutkan ya. Ada deposit glasial atau tilit yang mempunyai umur yang sama. Kemudian yang kedua, deretan pegunungan ya. Kemudian jarak antar benua yang sama. Kemudian ada sedimen atau endapan batuan yang sama juga, fosil tumbuhan dan hewan sama juga ini terjadi. Jadi kelimanya ini terjadi juga di Antartika dan India. Jadi ini ada deposit glasial, deretan pegunungan, jarak benua yang sama, kesamaan sedimen dan fosil tumbuhan dan hewan itu antara Afrika dan Amerika. Dan ini terjadi juga di Antartika serta di India. Nah, ini adalah the original supercontinent Pangai pada tahun 1500 juta tahun yang lalu ya. Ini yang di atas tadi udah ada gambaran, kemudian sekarang menjadi yang bawahnya. Nah, teori dari Wegener itu susah untuk diterima ya. Kok bisa mengapung gitu kok bisa bergerak itu walaupun ada bukti dari beberapa tadi ya, 5 bukti tadi ya, jarak yang pegunungan, ada deretan pegunungan yang sama, deposit glasial, kemudian fosil hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sama, kemudian jarak pantai yang sama dan sebagainya. Cuman yang menjadi pertanyaan itu kok
bisa bergerak itu yang menggerakkan apa gitu ya. Oleh karena itu muncullah perbaikan yang namanya teori paleomagnetisme. Jadi ini adalah mempelajari ya tentang variasi medan magnet pada batuan yang tua. Nah, ternyata di sini ditemukan bahwa ada cairan yang kental yang mengandung mineral besi yang banyak gitu ya, yang sifatnya adalah basalt, itu muncul di permukaan dari dasar laut. Ini mineral ini atau cairan kental ini ternyata bersifat magnetis ya. Nah, sifat magnetisnya adalah bahwa atom besi berorientasi ternyata searah dengan medan magnet bumi. Nah, hasil dari penelitian medan magnet batuan tua ini menyimpulkan bahwa medan magnet bumi itu ternyata berubah berkali-kali. Nah, karena ini searah dengan magnet, dikatakan bahwa kalau berubah berkali-kali itu simpulan sementaranya adalah bahwa posisi kutub itu bergeser terhadap kontinen. Tapi benar nggak posisi kutub itu berubah? Ya enggak ya, sampai sekarang pun kutub utara di ujung dari bumi utara, di kutub selatan tetap ada di selatan. Padahal kontinen itu mengapung sehingga posisinya akan bergeser terhadap kutub. Nah, contohnya adalah ini ya, di Brasil itu Gabon, Afrika Barat ya, batuan struktur dan umurnya itu sama. Nah, ternyata yang berubah ini ada perbaikan lagi, namanya pergeseran kutub atau polar wandering ya. Ini mengatakan bahwa teori sebelumnya yang disebut teori sebelumnya itu paleomagnetisme ini, bahwa posisi kutub itu bergeser, itu salah pengertian. Bukan kutubnya yang bergeser ya. Berarti teori sebelumnya itu salah pengertian atau bukan posisi kutub yang bergeser. Tidak berarti bahwa pergeseran terjadi di seluruh bumi. Kutub tetap pada posisinya, nah tetapi benua atau kontinen dan dasar lautnya yang bergerak. Jadi kutub itu diem aja, tetap di utara ya utara, selatan ya selatan. Nah, yang bergerak ternyata benuanya atau kontinennya atau dasar lautnya. Nah, gerakan itu kenapa bisa bergerak? Ternyata ada pergeseran lambat. Nah, dari litosfer. Nah, Anda coba ya buka lagi litosfer, pada lapisan plastis astenosfer di bawahnya ya. Minggu yang lalu atau ketika kita bicara mengenai lapisan bumi itu ada mantel itu yang paling setelah kerak bumi, di bawahnya ada litosfer, di bawahnya litosfer ada astenosfer. Sehingga posisi daratan dan lautan itu bergeser terhadap kutub. Jadi ini itu lapisan plastis inilah yang mendorong litosfer itu ya ke atas. Nah, kemudian diperjelas lagi oleh teori yang ketiga ya. Sebetulnya ini teori yang ketiga karena teori yang kedua setelah hanyutan benua atau seafloor setelah hanyutan benua ya oleh Wegener itu disempurnakan ya oleh penjalaran dasar laut. Jadi bergeraknya itu tadi ya, astenosfer kok keluar mendorong litosfer itu di mana? Nah, ini disempurnakan dengan yang namanya jadi teori apungan benua atau continental drift itu tadi ya diperbaiki dengan paleomagnetisme. Kemudian diperbaiki lagi, itu salah pengertian ya.
kemudian diperbaiki lagi. Yang kedua adalah dengan, nah ini disempurnakan ya, dari mana penjalaran itu atau bergeraknya benua atau kontinen dan dasar laut itu dari teori seafloor spreading. Nah, seafloor spreading ini isinya adalah bahwa dasar laut itu bergerak sepanjang igir terjal lautan, ya, igir itu gunung, pinggiran gunung ya, lereng gunung gitu ya, sepanjang igir terjal lautan yang arahnya berlawanan pada sisinya. Nah, di sini material segar dari bawah membentuk igir dan bergerak perlahan menjauhi igir sampai mencapai palung. Jadi ini bergeraknya itu di sepanjang igir tengah lautan yang arahnya berlawanan. Jadi pada sisi-sisinya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu ya. Nah, konsep ini didukung dengan anomali magnetis yang paralel dari igir bawah laut ya, yang itu ada pola anomali magnetis yang paralel dengan igir bawah laut dan radioaktif dating ya, bahwa di sini menyatakan teori ini ternyata dimulai dari mid-oceanic ridges. Apa itu mid-oceanic ridge? Ridge itu tadi itu igir atau deretan pegunungan. Mid-oceanic, mid itu tengah, oceanic itu lautan. Jadi ada pegunungan, deretan pegunungan yang ada di tengah lautan. Jadi di sini keluarnya material itu berasal dari igir tengah laut, gitu ya. Kita akan lihat sekarang. Jadi di sini bahwa penjalaran itu ini ya, gerakan kontinen dasar laut itu ternyata ya, gerakan kontinen dasar laut itu sifatnya sangat mobile. Nah, yang digerakkan oleh konveksi, arus konveksi. Jadi ini kenapa bisa keluar, itu yang menggerakkan adalah arus konveksi. Nah, ini teori apungan benua dan paleomagnetisme. Ini ya, gerakan-gerakannya dari 100 juta tahun yang, jadi ini kita kalau membaca dari bawah 500 juta tahun yang lalu ke sana gitu ya, ke sana gitu. Nah, ini North Amerika itu di sini ya, pisah dengan Amerika gitu ya, ini memisah begitu. Nah, ini nah ini kalau ini dari samping ya gini. Nah, ini gerakannya adalah seperti ini ya. Jadi gerakannya yang ini yang merah ya, yang merah. Jadi berbentuk ini. Ini apparent wandering pull of Eurasia, yang Eurasia itu ya. Yang ini for apparent wandering pull for North American. Jadi Amerika itu yang merah. Kalau Eurasia itu yang hijau. Nah, bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi perpindahan kutub utara magnet pada zaman purba ya, terekam pada batuan lava yang berasal dari batuan di benua Eropa dan Asia gitu ya, serta batuan benua Amerika Utara. Nah, penjalanan dasar laut atau seafloor spreading itu seperti ini gitu ya. Jadi ini astenosfer, ini litosfer, ini kerak bumi yang hitam. Ini karena bumi berputar pada porosnya, maka astenosfer itu mempunyai gaya sentrifugal yang kuat ke arah permukaan bumi. Ya, ini karena cairan, yang ini padatan, maka dia mendesak. Nah, pada lapisan-lapisan tipis ini didesak, kemudian membentuk igir. Ini didesak terus, maka dia didorong ini ke kanan, yang ini ke kiri. Maksudnya adalah seperti itu ya. Nah, ini adalah astenosfer ya.
Nah, ini ada tadi itu apa? Pegunungan bawah lautan. Ini pegunungan bawah lautan ya, ridge. Nah, ini magnetic anomalinya adalah seperti ini. Jadi penjalanan dasar laut ini menjelaskan gerakan kontinen dasar laut yang sifatnya mobil. Nah, gerakannya arus konveksi ini ya, ke arus konveksi yang ini. Nah, ke sana ya, ini ke sana. Ya, ini ke sana ya. Anak panahnya ke sana. Anak panahnya ke sana. Nah, gitu ya. Jadi ini begitu mutar, yang ini ke sana. Oke. Nah, tadi udah disebutkan ya, jadi ini bergeraknya gimana sepanjang igir lautan ya, arahnya berlawan sisinya ini tadi ya. Material segar dari bawah membentuk igir dan bergerak perlahan menjauhi igir mencapai palung. Jadi ini nanti masuknya ke palung, dan konsep ini didukung oleh pola anomali magnetis yang paralel dengan igir laut. Ini magnetis anomalinya ya. Radioaktif dating yang menyatakan bahwa teori ini telah terjadi mulai. Jadi yang di magnetik anomali itu yang sini mempunyai batuan yang umurnya lebih muda daripada yang menjauhi igir gitu, maksudnya seperti itu ya. Nah, maka proses pembentukan material baru pada periode polaritas arah magnet bumi itu terekam pada batuan dasar lantai samudra sejak 3,6 miliar tahun yang lalu ya, hingga saat ini. Jadi sekarang masih bergerak ya, jadi masih bergerak. Jadi kalau dilihat ini lautan Atlantik itu seperti ini. Ini adalah igir tengah lautan. Jadi ada deretan pegunungan yang ada di tengah lautan ini terus bergerak. Nah, mekanismenya adalah seperti ini. Ini A, B, C, D. Ini saat ini seperti ini kondisinya. Kalau 3,6 juta tahun yang lalu itu masih seperti ini. Oke, bisa dimengerti ya. Makin lama kan ini makin lebar. Nah, anomali gravitatif tadi, tadi itu batuan tua itu, ini ternyata semakin ke arah atau menjauhi igir tengah lautan itu mempunyai umur yang lebih tua gitu. Nah, yang ketiga adalah sekarang yang Anda tahu tentang teori lempeng tektonik. Ini konsep ini menyatakan bahwa kerak bumi mantel di atasnya itu dibagi menjadi segmen-segmen atau lempeng yang selalu bergerak ya. Bergeraknya tadi apa? Ya, tadi dari material astenosfer tadi ya, bisa menjauhi gitu ya, bergeraknya bisa menjauhi, bisa bergeseran, transform, menjauhi atau bertabrakan ya. Jadi ada 3 ini. Nah, bisa menimbulkan gempa bumi, rangkaian pegunungan atau proses geologi yang lainnya. Ya. Nah, kondisi lempeng itu kita tahu tebalnya lebih dari 150 km, menempati sebagian besar kerak bumi ya, dan mantel bagian atas ya. Jadi di kerak bumi dan mantel bagian atas atau litosfer itu ya. Kemudian lempeng membentuk litosfer ya. Lempengnya membentuk litosfer, litosfer menumpang di atas astenosfer tadi itu ya. Jadi karena ada benda padat di bawahnya itu lunak, maka ini bisa bergerak. Jadi yang menggerakkan adalah astenosfer, sehingga menimbulkan gerakan ya. Batas antar lempeng itu biasanya ada aktivitas gunung berapi, gempa, atau aktivitas tektonik lainnya, atau sesar atau lipatan. Nah, lempeng bumi ada 6 ya.
lempeng bumi ada 6. 1 Eurasia, itu Eropa, Asia dan daerah pinggirannya. Amerika itu Amerika Utara dan Selatan dan setengah bagian barat Lautan Atlantik, setengah bagian barat Lautan Atlantik. Afrika itu Afrika dan setengah bagian timur Lautan Atlantik dan bagian barat India. Kemudian Pasifik itu keseluruhan Lautan Pasifik. Indian itu Laut India. Subkontinen ya, subkontinen India dan Australia bagian barat, dan Antartika itu kontinen Antartika dan lautnya ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari lempeng ya, lempeng. Kuat, berada di atas lapisan cair tadi ya, astenosfer. Lempeng dapat bertubrukan, bergeser ya. Nah, material lempeng yang di sepanjang treng yang masuk gitu ya, tadi itu kan kalau menjauh kemudian dia akan masuk di palung ini, kemudian kalau masuk lagi nanti lempeng ini hancur. Nah, kemudian material hancuran itu masuk melalui palung ya, bagian mantel yang panas loh, masuk ke bagian yang panas lagi gitu ya, karena siklus. Nah, terjadi peleburan dan asimilasi. Nah, prosesnya keduanya, peleburan dan asimilasi, itu adalah disebut dengan peristiwa subduction. Nah, wilayah terjadinya hancuran atau wilayah di mana material tadi hancur itu disebut dengan wilayahnya ya, itu disebut dengan subduction zone. Tadi subduction yang masuk, kemudian wilayahnya, tempat masuknya dan hancurnya, peleburan dan asimilasi, itu namanya zone, tambahi zone, subduction zone. Nah, ini adalah lempengnya ya. Ini Amerika 1, kemudian Afrika 2, kemudian Eurasia 3, kemudian ini kontinen India 4, kemudian 5 Pasifik 1, betul ya, 5 Pasifik. Ini sama dengan yang di sini, ini 5 juga. 6 India Plate. Ini India Plate, yang ini Antartika ya, nomor 6. Oke. Nah, itu adalah lempengnya. Jadi yang biru ini adalah igir tengah lautan. Ya, ini igir tengah lautan semua. Itu deretan pegunungan di bawah dasar laut. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya, cross sectionnya. Itu yang biru itu tadi, yang ini, yang igirnya ini. Ya, ini contoh yang ada di tengah lautan Atlantik. Nah, tadi itu memisahnya adalah seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat kemudian sekarang bentuknya saat ini adalah yang sebelah kanan bawah. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat sekuen berpisahnya benua dan meluasnya laut, itu yang paling duluan terjadi kita melihatnya dari bawah, yaitu antara Amerika Utara dengan Afrika dan Eropa ya, separation of North America from Eurasia. Baru kemudian 100 juta tahun berikutnya itu Amerika berpisah dari Afrika, kemudian Afrika berpisah dari India dan Australia, New Zealand dan Antartika. Kemudian berpisahnya New Zealand dari Antartika disusul dengan yang ini ya, berpisahnya Greenland dari Norwegia, kemudian terbentuknya Teluk Biscay ya, kemudian berpisahnya Australia dari Antartika, kemudian Teluk Aden itu terbuka, dan kemudian appearance of island ya, kebuka juga, Gulf California juga kebuka. Jadi bukan bareng-bareng ya berpisahnya, tetapi bertahap. Nah, seperti ini ya.
Nah, bisa ya. Ini adalah tadi itu ya, mantle convection cell dari jadi ini treng tadi ya, yang zona subduction itu yang disebut subduction itu yang ini. Nah, zonanya itu adalah ini. Nah, ini kan ini menimbulkan gempa yang sangat hebat ini ya, baik yang kiri maupun yang kanan. Nah, biasanya akan terbentuk pulau-pulau yang ini ya, terbentuk pulau karena di sini menunjam. Nah, ini keangkat atas. Nah, seperti ini ya. Gitu ya, secara blok diagram seperti ini. Nah, ini ada asthenosfer, ini lithosfer ya, ini mid oceanic ridge ya, makin lama makin meluas gitu. Seperti ini lebih jelasnya ya. Nah, ya, dari atas ini bacanya dari atas ke bawah ya, bacanya dari atas ke bawah. Oke. Nah, ini ya gerakannya ada 3 ini. Ini ya, yang pertama itu bertransform, jadi berselisih gitu ya antara plate satu dengan yang lainnya. Kalau ini menjauh, divergen ya, menjauh. Yang ini nomor 2. Nah, ini yang mendekat itu konvergen. Gitu ya. Jadi gerakan dari lempeng tektonik itu ada 3 ini. Nah, ini adalah proses pembentukan benua dan lautan. Jadi ya jadi bumi itu berputar pada porosnya gitu ya. Kemudian di sini ternyata ada tenaga endogen. Nah, ini bisa mengisah seperti ini yang sebelah kiri atas, tapi di samping itu juga ada proses eksogen ya. Eksogen di sini ada matahari, ada bulan, nanti ada pasang surut air laut gitu ya, iklim dan lain sebagainya. Itu seperti ini. Gitu. Nah, ini di pantai itu tidak seperti yang tadi kita sampaikan, tetapi di sini adalah sedimentasi ya. Ini. Nah, ini palung. Nah, ini palung. Ini kalau lihat dari titik tertinggi di pantai, kemudian ini ada sedimen gitu ya. Nah, kemudian ada titik yang terendah di bawah laut, itu namanya palung gitu ya. Nah, ini adalah kalau yang ini perkembangan dari volcanic island yang sebelah kanan. Kalau yang ini adalah dari terumbu karang ya, terumbu karang. Yang ini perkembangan terumbu karang yang sebelah kiri, yang ini ini sebetulnya juga terumbu karang. Yang di tengah adalah volcanic island ya. Ini adalah yang didorong ke atas ya, pulau vulkanik ya, karena didorong ke atas, kemudian pinggirnya tumbuh coral reef gitu ya, terumbu karang. Karena ini kalau ini dari bawah itu seperti terlihat seperti ini, dari atas ya ini tumbuh di pinggirnya, maka membentuk barrier reef itu ya, ini barrier reef. Nah, karena ini ada barrier, ini ada masukan, ini di sini ada lagun ya, lagunnya. Ini pembentukan atol itu seperti ini. Nah, kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan tentang teori pembentukan dasar laut dan samudra ya. Ternyata itu teorinya berkembang ya, ada 3 teori penting yang perlu Anda ketahui, walaupun ada perbaikan teori di antara continental drift sama sea floor spreading ya, karena di situ ada salah pengertian. Jadi yang bergerak bukan kutubnya tetapi lautannya ya, atau kontinen dan lautannya. Nah, itu adalah perbaikan. Kemudian muncullah sea floor spreading, baru muncul teori
tentang lempeng tektonik. Jadi laut itu sangat mobile ya. Sekian dulu dari saya. Nah, ini bisa diperkaya dengan beberapa referensi yang sudah saya sampaikan atau mengulang kembali penjelasan dari saya, serta diperkaya dengan membaca gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.